Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para ulama menjelaskan hadis ini terutama memberikan penekanan kepada kata fardhatun yang merupakan sighat mubalaghah. Jadi tidak hanya wajib, tapi sangat wajib. Yang kemudian batasi apa ilmu-ilmu yang wajib pertama kali diketahui. Mereka menjelaskan bahwasanya ilmu-ilmu yang pertama kali wajib diketahui adalah tentang status perbuatan ibadah tertentu, status hukum perbuatan atau amaliyah ibadah tertentu. Jadi mana yang berstatus hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini penting untuk diketahui lebih awal. Karena bagi kita yang memiliki keterbatasan di dalam memahami ajaran-ajaran agama Allah, memahami ajaran-ajaran detail yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita memiliki pola yang kemudian dengan mudah dapat menetapkan sebuah hukum. Saya contohkan begini. Kenapa kita harus penting mengetahui status hukum dari ibadah tertentu? Karena dalam kaidah-kaidah fikih itu disampaikan pentingnya kita selalu mendahulukan amaliyah ibadah yang memiliki bobot hukum yang lebih kuat, atau memberikan prioritas mendahulukan amaliyah ibadah yang memiliki status hukum yang lebih kuat. Maka para ulama merumuskan sebuah kaidah. Para ulama merumuskan sebuah kaidah hukum yang ini sangat populer di telinga-telinga kita. Misalkan ad-dharur yuzal, madarat harus dihilangkan, atau darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menarik aspek kerusakan harus dijadikan pertimbangan lebih dahulu dibanding menarik kepentingan atau kebaikannya. Ini ketika berkaitan dengan dharar. Tapi ketika terkait dengan maslahat, misalkan, atau kebaikan yang berkumpul dalam sebuah aktivitas, maka ada kaidah cabang dari salah satu kaidah penting dalam fikih atau qawaid fikih. Misalkan idza tazahamat al masalih quddimal a'la wa idza tazahamat al mafasid quddimal akhfa. Jika berkumpul lebih dari dua hal kemaslahatan dalam sebuah aktivitas, maka pilihlah satu aktivitas ibadah yang memiliki nilai kemaslahatan lebih kuat. Sebaliknya ketika ada mafsadat berkumpul dalam sebuah aktivitas, maka pilihlah kemafsadatan yang berkualitas rendah. Apa maksud dari kaidah ini? Akan saya contohkan begini. Dari awal tadi saya sampaikan orang harus tahu status hukum sebuah amal ibadah. Jika misalkan kita suatu waktu ada kebutuhan melakukan ibadah, misalkan bertemu dua hukum, satu ibadah, satu aktivitas berhukum wajib, satu aktivitas berhukum sunnah, maka yang didahulukan harus yang wajib, sunnah yang dikorbankan. Saya contohkan, ketika kita sedang melakukan sholat duha, lalu kemudian kita mendengar orang tua kita memanggil, kita ingat menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib, sementara sholat duha hukumnya sunat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan kaidah tadi, jika kemaslahatan berkumpul dalam suatu aktivitas, maka dahulukan kemaslahatan aktivitas ibadah yang memiliki bobot kemaslahatan lebih tinggi. Karena menjawab panggilan orang tua itu wajib, maka saat itu yang benar adalah batalkan sholat duhanya karena duha sunat, lalu jawab panggilan orang tuanya.
Ini penting nyambung dengan kenapa kita harus mengetahui, mempelajari status hukum sebuah amal ibadah. Contoh yang lain, barangkali ini juga agak mengganggu pemahaman kita selama ini. Saya akan contohkan misalkan seorang pendidik yang ditetapkan sebagai guru atau ditetapkan sebagai ustadz, lah dia memiliki tugas untuk mendidik murid-muridnya, untuk mendidik santri-santrinya. Lalu suatu ketika dia dapat rezeki yang mungkin hadiah atau apa, lalu di hadiah itu dipakai untuk umroh. Hadiah itu harus dipakai untuk umroh. Ada dua aktivitas itu. Satu sisi ada perintah dia harus dipakai segera untuk umroh, satu sisi dia harus menunaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, disinilah orang yang berilmu harus tahu memposisikan mana yang lebih prioritas untuk dilakukan. Kita tahu mendidik anak, mendidik santri hukumnya pasti wajib, tidak ada yang menafikan. Yang kedua, kita tahu juga ibadah umroh itu adalah mengunjungi tanah Mekah, tapi dalam hukum Islam dilihat atau dinilai sebagai ibadah sunnah. Nah, jadi satu aktivitas, satu waktu ada bentrok kemaslahatan. Maka saat itu hukumnya atau keputusannya adalah kita harus dahulukan yang wajib, lalu kita prioritaskan yang wajib karena bobot maslahatnya lebih kuat, dan kita tinggalkan yang bobot maslahatnya lebih rendah. Maka secara hukum kita harus tetap mengajar, tinggalkan atau abaikan atau prioritaskan yang kedua, setelah itu baru umroh yang kira-kira dilakukan pada jam-jam bukan jam wajib mengajar. Nah, misalkan itu kira-kira cara pengambilan keputusannya. Jadi bagaimana kalau kemudian nekat orang karena sudah terlanjur dapat haji umroh, merasa belum pernah ke tanah suci Mekah, lalu tetap nekat meninggalkan mengajar anak, mendidik anak, mengajar santri, lalu pergi ke tanah suci untuk melakukan umroh. Secara hukum fikih saja itu sudah salah. Kenapa? Dia berarti memprioritaskan yang sunnah, yang nilai kemaslahatannya rendah, dan mengabaikan yang wajib, yang nilai kemaslahatannya lebih tinggi. Maka yang kita khawatirkan adalah jika ibadah umroh yang dilakukan itu tidak bernilai ibadah, malaikat tidak sudi mencatatnya. Kenapa? Karena dia melanggar ketentuan fikih, dia melanggar ketentuan utama dalam syariat Islam, mengabaikan yang wajib, memprioritaskan yang sunnah. Nah, ini yang disebut dengan beragama menggunakan ilmu. Tapi kalau memaksakan umroh lalu meninggalkan yang wajib, itu namanya dia beribadah menggunakan hawa nafsu. Maka betullah kata Syekh Hasan As-Sakhaf ketika mengatakan, waman labi ghairi ilmin ya amal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka amal ibadahnya tertolak ataupun tidak terima. Mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.